على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullahi wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al-wajibat al-mutahattimat, kami sudah menuliskan sebuah faedah yang sangat berharga dari seorang imam, yaitu mengenai perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Karena orang yang berilmu tentunya jauh berbeda dengan orang-orang yang bodoh. Karena orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang-orang bodoh tentunya tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Dan dalilnya sangat banyak sekali mengenai perbedaan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun." Apakah sama orang yang beriman itu dengan orang fasik? Enggak sama. Orang yang beriman punya ilmu, orang fasik tidak punya ilmu. La yastawun kata Allah Subhanahu wa taala, enggak sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lainnya, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentunya tidak sama. Nah, barakallahu fikum. Falaisa sawaan 'alimun wa jahulu. Enggak sama. Nam in sa'iltin nasa 'anna wa 'anhumu. Falaisa sawaan 'alimun wa jahulu. Jika engkau bertanya kepada manusia tentang keadaan kami dan keadaan mereka, maka enggak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu, orang yang berilmu seringnya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dia akan mengetahui keadaan orang-orang yang bodoh. Karena dulu semula pernah menjadi orang bodoh. Tapi kalau orang bodoh dia enggak tahu keadaan orang yang berilmu karena belum pernah menjadi orang yang berilmu. Oleh karena itu perbedaannya sangat jauh sekali. Karena ilmu termasuk salah satu penyebab diangkatnya derajatnya seorang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya salah seorang di antara kalian yang beriman dan yang berilmu. Oleh karena itu ikhwan fillah, azdani wasakumullah, di dalam mencari ilmu harus kita memiliki dua perkara yang sangat ditekankan, yaitu as-sabru wal yaqin. Yang mana as-sabru wal yaqin, dengan dua kunci ini barakallahu fikum, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya kesabaran dan keyakinan, dia akan bisa meraih ilmu, akan menjadi panutan dalam agama ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Apa firman-Nya? "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami telah menjadikan di antara mereka, wa ja'alna minhum a'immatan, dan kami telah menjadikan di antara mereka a'immah, para pemimpin, para imam, para orang-orang yang berilmu, jadikan panutan dalam agama. Tapi dengan catatan apa? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, yang mereka senantiasa mengambil petunjuk dengan apa? Dengan petunjuk kami atau dengan perintah kami. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, tatkala mereka bersabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Jadi dua kunci ini jangan sampai terlepaskan. Di dalam mencari ilmu harus sabar. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Jadi berjuang, yang namanya berjuang barakallahu fikum tentunya berat, dan pengorbanan atau berkorban juga berat karena demi mendapatkan ilmu tadi. Kemudian yang kedua apa? Sabar. Yang kedua yakin. Karena dengan adanya yakin, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, dia akan apa? Terdorong untuk semangat dalam mencari ilmu karena dia yakin
Yakin Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu kemudahan. Tapi kalau mencari ilmu sudah enggak yakin, sabar pun enggak dapat. Mencari ilmu cuma 2 bulan langsung pulang. 2 bulan langsung pulang enggak balik lagi sudah. Paham ya? Ya ilmunya cuma sampai situ aja. Padahal ilmu itu bagaimana? Bagaimana luasnya? Dipermisalkan bagaikan apa? Lautan yang sangat luas sekali. Nah, dan walaupun duduk selama 1000 tahun itu belum tentu mendapatkan semua ilmu. Oleh karena itu cuma 2 bulan 3 bulan apa? 5 tahun insyaallah ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Nah, setahun, 2 tahun, 3 tahun itu masih sedikit. Jadi sangat disayangkan orang-orang yang sombong 10 tahun di Damat atau 10 tahun di luar negeri kemudian sombong pulang enggak layak ya. Seharusnya semakin berilmu itu tidak sombong, tidak congkak, tidak kiber. Nah, maksudnya kiber itu menolak kebenaran, meremehkan manusia. Seharusnya dia itu merasa semakin ilmu dia bertambah, semakin dia itu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia. Na'am barakallahu fikum. Karena ilmu bagaikan apa tadi? Lautan yang sangat luas sekali. Kalau seandainya orang duduk bermajelis selama 1000 tahun, kalau takdirkan umurnya 1000 tahun misalkan, enggak akan bisa mencapai semua ilmu. Sebagaimana disebutkan dalam pantun atau puisi, ma hawal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alfasana. Innamal ilmu ka bahrin zakhirin fattakhidhu min kulli syai'in ahsana. Artinya tidak ada seorang pun yang mampu untuk mendapatkan semua ilmu walaupun duduk 1000 tahun. Bermajelis, duduk mencari ilmu 1000 tahun enggak akan dapat semua ilmu, akan dapat. Antum misalkan sekarang dapat mustalah, ilmu mustalah, ternyata ilmu faraid belum dapat. Sudah dapat ilmu faraid, belum dapat ilmu usul. Sudah dapat ilmu usul, nahwunya masih goyang-goyang misalkan. Kemudian sudah dapat ilmu nahwu, sharafnya masih belum bisa juga. Jadi banyak ilmu itu barakallahu fikum. Banyak sekali. Namun apa arah yang terbaik barakallahu fikum? Innamal ilmu ka bahrin zakhirin. Hanya saja ilmu itu bagaikan lautan yang sangat luas sekali. Fattakhidhu min kulli syai'in ahsana. Ambillah dari ilmu tersebut yang paling bagusnya. Ilmu tauhid, ilmu akidah. Na'am barakallahu fikum, ilmu manhaj yang benar. Na'am barakallahu fikum. Karena ilmu sangat banyak sekali dan kita diperintahkan untuk senantiasa meniti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa meminta tambahan ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Karena ilmu banyak sekali. Ilmu itu banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ketika orang-orang bertanya tentang ruh, bayangkan ruh. Ruh atau ruh antum? Apa itu? Katanya tahu. Tahu roh antum? Antum tahu roh enggak? Ruh. Tahu roh enggak antum? Katanya tahu tadi. Antum tahu roh enggak? Tahu enggak roh? Tahu enggak? Apa? Tahu roh enggak antum? Apa itu? Di barakallahu fikum disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi la qalila. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu termasuk perkara yang tahu adalah Rabbku. Maksudnya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada perselisihan para ulama sampai melebihi daripada ratusan ucapan itu. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kembali ke ayat ini. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala hakikat ruh. Kalau kita tahu globalnya nyawa gitu aja ya enggak? Ini bentuknya kayak apa, kemudian panjang atau bagaimana kita enggak tahu kan? Karena apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi kita ini walaupun kelihatannya sudah berilmu, sedikit ilmu yang diberikan kepada kita. Karena apa? Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada yang berilmu lagi. Percaya enggak antum? Harus percaya. Kelihatannya antum misalkan atau kita sudah paling berilmu misalkan, ternyata ada lagi yang lebih berilmu. Itu yang membuat kita harus bersyukur barakallahu fikum. Jangan sampai kita kalah gitu loh. Dalam masalah ilmu, masalah akhirat melihat yang di atas kita. Dalam masalah dunia melihat yang di bawah kita. Tujuannya apa tujuannya barakallahu fikum? Tujuannya di dalam masalah ilmu dan akhirat kita melihat di atas kita agar kita semangat untuk mencapai dan mendapatkannya. Tapi masalah dunia melihat di bawah kita. Ternyata masih ada orang-orang di bawah kita yang lebih membutuhkan. Ternyata masih ada orang-orang yang tidak punya selain kita, sehingga kita terdorong untuk apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu barakallahu fikum.
dipermisalkan ilmu itu bagaikan apa? Cahaya. Nah, barakallahu fikum, yang lautan sudah selesai ya. Bagaikan cahaya. Jadi al-ilmu nurun wa nurullahi la yu'tahu lil 'asi. Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Na'am barakallahu fikum. Kemarin sudah kami sebutkan atau sudah kami tuliskan sebuah faedah yaitu Al-Imam Abdullah Ibnul Mu'taz rahimahullahu taala. Tafadhal yang sudah menghafal. Tafadhal indak ya na'am. Qala Imam Abdullah bin Mu'taz rahimahullahu taala al-alimu la ya'rifu Al-alimu la ya'rifu jahilah. La. Dari antum. Bismillah. Qala Imam Abdullah bin Mu'taz rahimahullahu ta'ala al-alimu yu'raful jahil al-alimu ya'riful jahila li'annahu kana jahilan wal jahilu la ya'riful alima li'annahu lam yakun aliman. Dan kitab adabul din wad dunya. Nah, barakallahu fikum, itu enggak perlu sebutkan masalah. Ya, tafadhal. Perhatikan dengar baik-baik, Tolha. Apa? Qala Imam Abdullah bin Mu'taz rahimahullahu taala al-alimu ya'riful jahila li'annahu kana jahilan wal jahilu la ya'riful alima li'annahu lam yakun aliman. Ayo na'am barakallahu fikum. Ayo. Naam, fadhal. Belum. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdullah bin Mu'taz rahimahullahu ta'ala al-alimu ya'riful jahila li'annahu kana jahilan wal jahilu la ya'riful wal jahilu ya'riful wal jahilu la ya'riful alima li'annahu lam yakun aliman. Naam. Ayo. Qala al-Imam Abdullah bin Mu'taz rahimahullah Ayo. al-alimu ya'rifu jahila li'annahu kana jahilan. Naam. Wal jahilu la ya'rifu aliman li'annahu lam yakun aliman. Li'annahu kana lam yakun aliman. Naam, kasahkan. Ayo. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abdullah bin Mu'taz rahimahullahu ta'ala al-alimu ya'riful jahila li'annahu kana jahilan. Naam. Wal jahilu la ya'riful alima li'annahu lam yakun aliman. Naam, fadhal. Qala Imam Abdullah bin Mu'taz rahimahullahu ta'ala al-alimu ya'riful jahila li'annahu kana jahilan. Apa? Wal jahilu la ya'riful alima li'annahu lam yakun aliman. Ayo, naam, fadhal. Qala Imam Abdullah bin Mu'taz rahimahullahu ta'ala al-alimu ya'riful jahila li'annahu kana jahilan. Naam. Al-jahilu la ya'riful alima li'annahu lam yakun aliman. Ayo, naam. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abdullah bin Mu'taz rahimahullah ta'ala al-alimu ya'riful jahila li'annahu kana jahilan wal jahilu la ya'riful alima li'annahu lam yakun aliman. Ayo, na'am barakallahu fikum. Jadi seperti itu ya. Na'am, jadi itu ungkapan yang sangat bagus sekali. Jadi orang yang berilmu itu tahu kadarnya orang bodoh karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Benar ini ya?
benar. Sedangkan orang bodoh nggak tahu kadarnya orang berilmu karena belum pernah menjadi orang yang berilmu. Paham ya? Oleh karena itu berbahagialah orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi jangan tertarik dengan para dai yang mereka dikenal para dai selebritis. Jadi para dai yang muncul dalam televisi itu kita juluki mereka dai konblok, kondang goblok. Paham ya? Nah, kenapa goblok? Goblok itu bodoh. Kenapa bodoh? Barakallahu fikum, disebutkan oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala, la yazalul alimu jahilan. Perhatikan ini. La yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi ilmi. Fa idza 'amila bihi sara 'aliman. Orang berilmu masih dikatakan bodoh, bayangkan. Mereka tahu ilmunya ini haram, enggak boleh gambar makhluk bernyawa, enggak boleh. Tapi setiap dakwah innal hamdalillah depan layar. Paham ya? Bodoh enggak kira-kira? Bodoh. Paham ya? Perhatikan ulangi lagi. Qala al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala, la yazalul 'alimu jahilan. Akan senantiasa orang yang berilmu itu bodoh hatta ya'mala bi ilmi, sampai dia mau beramal dengan ilmunya. Fa idza 'amila bihi sara 'aliman. Jika orang alim tadi beramal dengan ilmunya, barulah menjadi benar-benar orang yang berilmu. Paham ya? Jadi jangan tertarik dengan para dai apa? Konblok tadi. Nah, konblok ma'ruf maknanya ya, tidak perlu diulang lagi, cuma diulang sekali lagi ya. Kondang, blok itu goblok. Nah, itu sudah terkenal ma'ruf seperti itu, barakallahu fikum, karena mereka dulunya mentahdzir, memperingatkan, jangan, bahaya ini, haram. Tapi sekarang punya televisi, berdakwah dengan televisi, berdakwah dengan video-video, gambar makhluk bernyawa, dan ini banyak yang menyaksikan, bukan omong kosong. Kalau tidak percaya bisa disaksikan, enggak perlu dibuktikan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an, nasallahu as-salamata wal afiyah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al-wajibat al-mutahattimat, masih seputar kesyirikan, barakallahu fikum, karena kesyirikan sangat berbahaya sekali, apalagi syirik akbar yang bisa menghancurkan semua amalan. Karena syirik terbagi menjadi dua, syirik akbar sama syirik asghar. Syirik asghar apa contohnya? Contohnya adalah riya. Nah, kita lanjutkan, barakallahu fikum, halaman 99 itu ya. Nah, barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu asbahullah wal ayatu wal ahaditsu fi hadzal ma'na katsiratun ma'lumatun. Dan ayat-ayat serta hadis-hadis yang berkaitan tentang semakna dengan ini, masalah syirik akbar ini ya, banyak sekali dan sudah diketahui. Kita lihat, famin dzalika qaulu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa kesyirikan, terutama syirik akbar ya. Naam, dan akan mengampuni dosa-dosa orang, dan akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan. Ini pun syirik akbar tidak diampuni manakala dia tidak apa? Bertaubat. Kalau seandainya dia sebelum meninggal bertaubat, diampuni semua dosa itu. Karena Allah Ta'ala berfirman apa? Naam, barakallahu fikum, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, bahkan dosa kesyirikan, kalau dia taubat sebelum meninggalnya. Na'am, barakallahu fikum. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala al-masihu ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Artinya, dan berkata Al-Masih, yaitu Isa bin Maryam, ya Bani Israil, wahai Bani Israil. Bani Israil itu orang-orang, anak-anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Oleh karena itu Israil adalah Yakub alaihissalam. Tidak boleh kita melaknat Israil. Nah, barakallahu fikum, laknatullah ala Israil, enggak boleh. Oleh karena itu di Yaman sana, ya, Syiah Rafidah yang dikenal dengan Hutsiyun, itu mereka seringnya teriak-teriak itu, al-maut li Amerika, al-maut li Israil katanya. Al-laknat 'alal yahud, an-nasru lil Islam katanya. Itu orang Syiah seperti itu. Dalam artian slogannya mereka. Al-maut li Israil, bayangkan. Israil adalah siapa? Yakub alaihissalam. Yakub alaihissalam. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat sini. Wa qala al-Masih, dan berkata Al-Masih, wahai Bani Israil, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbku dan Rabb kalian. Sesungguhnya, perhatikan baik-baik, barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, naam, sungguh Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi dia surga. 1. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya api neraka. 2. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada seorang penolong bagi orang-orang zalim. Orang-orang zalim maksudnya apa? Orang-orang musyrik.
Paham ya? Karena sudah kita lewati berkali-kali ya. Kalau siyaknya bentuknya seperti ini, wa manidh dzalimin min ansar, sebelum membahas masalah kesyirikan berarti wa manil musyrikin min ansar. Dan tidak ada seorang penolong bagi orang-orang musyrik. Apa maksudnya ya? Karena kedzaliman sudah kita berkali-kali kami jelaskan terbagi menjadi 3 kan? 6. Penjelasannya sudah kita lewati. Kita lihat, wa qad taqaddama al-kalamu 'ala hatainil ayataini fi naqidil awwal min nawaqidil Islam. Dan sungguh telah lewat pembicaraan barakallahu fikum mengenai 2 ayat ini di dalam pembatal yang pertama dari pembatal-pembatal keislaman. Jadi sudah kita lewati pembatal-pembatal keislaman. Yang belum punya kitab kalau bisa numpang-numpang ya. Kalau ada yang megang itu biar cepat numpang sini. Karena ini nanti pembahasannya ada keterkaitan dengan sebelumnya. Dan sungguh telah lewat pembicaraan masalah apa? Pembicaraan terhadap 2 ayat yang mulia ini di dalam pembatal pertama dari pembatal-pembatal keislaman. Jadi al-Islam itu memiliki nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Pembatal keislaman yang pertama apa? Asyirku billah. Itu maksudnya. Berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk pembatal keislaman. Syirik apa maksudnya? Syirik akbar. Adapun syirik asghar barakallahu fikum itu masuk dalam kategori barakallahu fikum masih yungsah dinasihati. Karena riya dan semisalnya itu termasuk syirik asghar yang Rasulullah khawatirkan. Walaupun istilahnya dua-duanya bahaya. Karena syirik asghar itu semua perkara yang bisa menghantarkan kepada syirik akbar dikatakan apa? Syirik asghar. Kullu syirkin, setiap kesyirikan yang bisa menghantarkan kepada syirik akbar maka dinamakan syirik asghar. Apa maksudnya ya? Barakallahu fikum. Kita lihat sini, wa fihi ma bayanu qubhi syirki. Dan di dalamnya terkandung penjelasan jeleknya kesyirikan. Kesyirikan itu apa sih? Orang itu berbuat kesyirikan kepada Allah Ta'ala, maksudnya apa maksudnya? Maksudnya zalim itu? Asyirku billah itu apa maksudnya? Pembatal keislaman yang pertama adalah asyirku billah. Berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa? Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kalau mentauhidkan berarti apa? Mengesahkan, menunggalkan, paham ya? Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Istilah seperti itu jangan sampai terlupakan ya, karena ada keterkaitan dengan makna dan juga arti. Kita lihat sini, wa annahu a'dzamudz dzunub, yang mana kesyirikan itulah dosa-dosa yang paling besar. Sebagaimana hadis yang sudah kita lewati berkali-kali, Rasulullah mengkabarkan kepada segenap para sahabat, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, kalian mau tidak aku tunjukkan dosa-dosa besar yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka berkata, tentu wahai Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Al-isyraku billah. Pertama, al-isyraku billah. Yang kedua apa? Uququl walidain. Yang ketiga apa? Berdosa? Iya apa? Apa itu? Qauluz zur. Amal qauluz zur atau wasyadatuz zur. Jadi 3 perkara tersebut termasuk dosa-dosa besar. Pertama, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, durhaka kepada kedua orang tua. 6. Yang ketiga adalah ucapan yang dusta. Maksudnya ucapan dusta atau persaksian dusta. Demi Allah, ini jualannya harganya memang segini harganya, padahal lebih murah daripada apa yang dia katakan tadi. Misalkan dia jual barang harganya 50.000. Dia ambil untungnya 20.000. Berarti dia ambil barangnya dari pusatnya 30.000 misalkan. Dia ngomong demi Allah, ini 50.000 aja nggak boleh dari pusatnya sana. Dia berani bersumpah. Itu masuk dalam syahadatuz zur, persaksian yang bohong, yang dusta. Itu diharamkan, termasuk dosa-dosa besar juga. Allahul musta'an. Kita lihat sini, wa anna ma'ala sahibihi ilan nar, dan bahwasanya ma'al tempat kembali. Dan bahwasanya tempat kembali pelakunya adalah di neraka, khalidan mukhalladan fiha. Dia dalam keadaan kekal dan dikekalkan di dalam api neraka. Wa annal jannata 'alaihi haramun, dan bahwasanya surga haram bagi orang tersebut. Sekarang surga dan neraka itu sudah ada belum? Sudah ada. Siapa yang pernah melihat surga dan neraka? Rasulullah SAW pernah diperlihatkan ketika terjadinya tragedi Isra Mi'raj. Barakallahu fikum, terjadinya tragedi Isra Mi'raj yaitu ketika Rasulullah waktu itu masih di Mekah. Jadi Rasulullah di Makkah barakallahu fikum setelah diangkat menjadi nabi, yaitu ketika usianya 40 tahun barakallahu fikum,
beliau diangkat menjadi nabi. Berdakwah mendakwahkan tauhid selama 10 tahun. Jadi total ketika usia 50 tahun tersebut, barakallahu fikum, beliau barulah apa? Adanya tragedi Isra Mi'raj. Di antaranya tujuan dan hikmah diadakannya Isra Mi'raj. Nah, Isra itu perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita namanya Isra. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Surat Isra itu kan? Surat Al-Isra kan? Naam. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Itu kisah Isra. Mi'raj itu naik, Rasulullah naik, nah barakallahu fikum, tangga dari Masjidil Aqsa ke atas langit yang 7 dengan tangga, ditemani oleh malaikat Jibril. Paham ya? Adapun perjalanan malam hari dari Makkah ke Palestina tadi itu, ke Palestina dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menggunakan apa? Burak. Burak itu apa? Motor, mobil atau apa? Hewan. Nah, hewan apa? Sekali jawab langsung tek gitu loh. Kalau masih hewan ya hewan apa? Hewan banyak sekali. Kambing juga hewan. Ya enggak? Lembu juga hewan, kuda juga hewan. Nah, burak itu hewan apa? Peranakan antara apa? Antara bagel dan kuda. Masih belum tepat. Masih ingat enggak antum? Jangan pernah sebutkan sekali kalau salah di majelis ini kalau enggak. Masih ingat antum? Peranakan antara keledai dengan masih kurang lagi. Ungkapannya kurang tepat. Apa? Besarnya lebih besar dari ini. Apa burak itu? Burak itu apa? Kalau orang awam kan menggambarkan di pinggir jalan itu burak itu badannya badan apa? Kuda, kepalanya kepala perempuan. Tapi itu bohong ya, itu enggak seperti itu. Nah, apa burak kemarin apa? Bukan. Bikol lain lagi. Burak bukan bikol. Apa? Masih kurang tepat. Masih keliru. Lebih apa tadi? Lebih kecil dari kuda. Masih keliru. Lebih kecil dari kuda, lebih besar dari peranakan antara kuda dan antara keledai dengan Ana ulangi ya barakallahu fikum. Jadi pengertian burak itu fauqal himar dunal baghl. Fauqal himar dunal baghl. Jadi besarnya itu lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada apa? Baghl, peranakan antara kuda dengan keledai. Paham ya? Paham belum? Ungkapannya jangan sulit-sulit. Pokoknya ingat-ingat Arabnya baru terjemahannya. Fauqal himar dunal baghl. Nah, jadi dia lebih besar daripada himar, lebih kecil daripada baghl. Baghl itu perkawinan antara kuda dengan keledai. Paham ya? Jamaknya baghl bighal. Jadi jangan keliru ungkapannya ya. Jadi apa itu burak? Nah, ayo nah, itu aja sudah. Simple. Kalau tanya baghl apa baru dijawab, gitu loh. Baghl apa baghl? Ayo nah, barakallahu fikum. Jangan lupa ya. Nah, ini sekedar faedah penyebutan masalah apa? Masalah Isra Mi'raj. Adapun untuk Rasulullah barakallahu fikum mulai dari mana? Nah, mulai dari Masjidil Aqsa sampai langit 7 tidak naik burak lagi, tapi dengan tangga. Mi'raj itu semacam tangga yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala besarnya. Ditemani oleh malaikat Jibril. Setiap langit pertama, langit kedua sampai langit yang ke-6 disambut. Nah, atau sampai langit yang berikutnya ada para nabi yang sudah menyambut sana. Tahu maksudnya ya? Nah, kemudian disyariatkannya lah salat 5 waktu. Semula sebelum minta keringanan salat 5 waktu dalam sehari semalam disyaratkan awal mulanya berapa? 50 ya, 50 kali. Namun setelah Rasulullah turun, dari langit 7 ke langit ke-6 bertemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan umatmu tidak akan mampu. Mintalah keringanan. Akhirnya Rasulullah pun naik kembali dan minta keringanan hingga Rasulullah menyatakan malu
Nah, akhirnya dikasihlah keringanan sampai 5 kali dalam sehari semalam tersebut. Tapi nilainya sebanding dengan yang 50 itu. Nah, barakallahu fikum. Ini kisah masalah Isra Mi'raj. Tragedi terjadinya itu di antara hikmah tujuannya menghibur Rasulullah. Karena waktu itu 2 orang yang Rasulullah cintai meninggal dunia. Pertama istri beliau Khadijah bintu Khuwailid. Kedua adalah paman beliau, barakallahu fikum, Abu Talib, Abdul Manaf. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu bisa dilihat dalam kitab apa? Al-Fusul fi Siratir Rasul secara globalnya dan kitab-kitab yang lain mengenai sirah an-nabawiyah. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Allahul musta'an. Wa amma qauluhu ta'ala wa qadimna, ini ayat yang berikutnya. Wa qadimna ay amatna, dan kami sandarkan ila ma amilu, terhadap apa yang mereka amalkan, ay ahli syirk, terhadap apa yang mereka amalkan oleh pelaku kesyirikan. Min amalin, berupa amalan. Qalilan kana aw katsiran, amalannya sedikit maupun banyak. Jadi nanti di akhirat amalan yang dia lakukan di pelaku kesyirikan ketika mengamalkan amalan di dunia sedikit atau banyak itu ditunjukkan semua. Nih, tunjukkan semuanya. Tapi setelah ditunjukkan bagaimana? Faja'alnahu haba'an mansura. Kemudian kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Bagaikan apa? Bagaikan apa? Bagaikan apa? Bagaikan apa? Debu yang berterbangan. Bagaikan debu yang berterbangan, maksudnya bagaimana, kita lihat setelahnya. Wa wasyu'a'u syamsi idza dakhala fil kawwah, yaitu barakallahu fikum, cahaya matahari apabila masuk dalam lubang. Nah, antum lihat lubang itu di atas pintu itu? Ada lubang itu, kalau misalkan pintu semua tutup dalam keadaan di sini gelap, ada sinar matahari masuk, itu kelihatannya kan ada. Nah, itu sinar itu nanti antum lihat kayak seakan-akan ada apa? Debu-debu kecil. Nah, itu dipermisalkan seperti itu. Jadi antum mau nangkap pun enggak bisa. Kita lihat di sini, fa idza arada ahadun an yakbida alaih lam yastati'. Apabila ada salah seorang untuk menggenggam debu-debu tadi itu, niscaya tidak akan mampu. Coba antum genggam ini, nanti muncul enggak di sini? Enggak bekas sama sekali. Nah, Allahul musta'an. Itu namanya haba'at mansura, debu yang berterbangan. Nah, paham ya? Na'am barakallahu fikum, itu amalan yang tercampuri kesyirikan. Wal a'yadu billah. Wa dzalika li'anal a'mala la tuqbal ma'a syirki al-battah. Yang demikian itu dikarenakan amalan tidak akan diterima bersamaan adanya kesyirikan selama-lamanya. Cuman dilihat kesyirikannya. Kalau syirik akbar itu semua amalan enggak diterima. Kalau syirik asghar berarti amalan yang terkotori syirik asghar enggak diterima. Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Karena barakallahu fikum, nanti di akhirat itu cuman ada 2 di antaranya, muwahhid sama musyrik. Muwahhid sama musyrik itu yang diglobalkan. Muwahhid berarti apa? Calon penduduk surga. Nah, musyrik sudah tidak lagi. Musyrik ini musyrik akbar maksudnya ya. Tidak lagi ya. Nah, tidak lagi penduduk surga, kekal dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Naam, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikin, syahidnya dan musyrikin, na'am barakallahu fikum, mereka apa? Berada di neraka jahanam. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jelek manusia. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, hati-hati terhadap kesyirikan ini. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitab Ighatsatul Lahfan, nah barakallahu fikum, beliau mengatakan fal mu'ridu 'anit tauhid musyrikun sya'a am aba, wal mu'ridu 'anis sunnah mubtadi'un dallun sya'a am aba. Artinya orang yang berpaling dari tauhid dia musyrik, mau atau enggak mau musyrik. Itu hukum globalnya seperti itu. Dan orang yang berpaling dari as-sunnah apa? Maka dia dikatakan mubtadi'un dallun. Dia adalah mubtadi' dal, sesat. Mau atau enggak mau itu vonis globalnya. Jadi hati-hati barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kita lihat sini kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsubuhu dhama'an ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Ngeri sekali. Perhatikan ini. Dan orang-orang kafir, amalan-amalan mereka bagikan fata morgana. Wah, fata morgana apalagi ini kita katakan? Makanan atau minuman ini. Amalan-amalan mereka orang kufar di akhirat nanti kasarabin biqi'atin, bagikan fata morgana yang terlihat dari arah jauh. Yahsabuhu dhama'an,
ma'an. Jadi orang-orang yang haus atau orang-orang yang menyangka dari jauh itu kelihatannya ada air di situ. Ya enggak? Nah, yang paham salah paham, yang enggak paham ya dipahamkan nanti. Hatta idza ja'ahu, tapi kalau sudah datang di dekatnya gitu, lam yajidu syai'an, enggak mendapatkan apa-apa. Dari jauh kelihatan apa? Kayak ada mata air itu. Paham ya? Fata morgana. Apa fata morgana itu? Tapi tahu gambarannya? Fata morgana itu apa? Akhbal Fattah. Ya itu paham insyaallah ya, itu mata kamu kan seperti itu. Fata morgana seperti itu. Jadi kalau antum lihat dari jauh itu ya biasanya di tempat yang lapang itu ya, panas sekali itu kayak ada kayak semacam goyang-goyang itu. Ya semacam kayak ada air, mata air itu ya. Atau ada ungkapan lain enggak selain fata morgana? Ya, enggak tahu ya, itu aja kan. Tapi tahu ya fata morgana ya. Nah, itu seperti itu. Tapi ketika datang enggak ada apa-apa. Itu kayak pengaruh panas tadi itu. Wala'iyadzubillah ya, itu permisalkan amalan orang musyrikin, amalan orang-orang kafir di akhirat nanti bagaikan fata morgana tadi itu. Dari arah jauh kelihatannya ada air, begitu dekat enggak ada apa-apa. Naam. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an, hingga ketika dia mendatanginya tidak menjumpai sedikit pun di situ. Al-ayah. Wa kama qala subhanahu, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rih fi yaumin 'asif. Ini juga permisalan mengenai amalan-amalan orang kufar yang amalan mereka barakallahu fikum bagaikan apa? Bagaikan debu-debu yang diterpa oleh angin. Nah, barakallahu fikum, intinya enggak ada nilai sama sekali. Naam. Kemudian wa amma qaulu ta'ala la in asyrakta. Ingat-ingat dua ayat pendek, dihafal dua ayat pendek, sering dijadikan pendalilan ya. Dua ayat pendek sering dijadikan pendalilan masalah apa? Syirik akbar menghancurkan semua amalan. Pertama, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sudah hafal antum? Awa. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Naam, jika engkau berbuat syirik wahai Muhammad, khitabnya bayangkan ini. Khitabnya Nabi padahal. Bukan berarti Nabi itu berbuat syirik, enggak. Kalaulah seandainya Nabi itu berbuat syirik, itu pun hancur amalannya. Tapi kan enggak itu loh. Nanti akan disebutkan caranya nanti ya. Naam. Yang kedua, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Sudah hafal? Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Itu dalil yang kedua. Pendek, singkat, padat, ringkas, tapi maknanya menyeluruh. Maksudnya syirik akbar itu menghancurkan semua amalan. Walau asyraku, dan kalau seandainya mereka para nabi, khitabnya para nabi ini. Kalau seandainya mereka para nabi itu berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur semua amalan yang mereka kerjakan, bayangkan. Apalagi kita yang bukan nabi, sahabat aja bukan, tabi'in aja jauh, atba'ut tabi'in pun juga belakang-belakangan. Paham ya? Nah, yang istilahnya nabi aja kalau seandainya berbuat kesyirikan hancur amalannya itu. Nah, kita lihat barakallahu fikum, wa amma qaulu ta'ala, insyaallah dihafal nanti ya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat kesyirikan wahai Muhammad, niscaya akan hancur amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Satu. Yang kedua, walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur semua amal yang dulu mereka kerjakan. Ini sering muncul ini. Ayat ini sering apa? Sering muncul. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat, wa amma qaulu ta'ala la in asyrakta ayya Muhammad, jika engkau berbuat kesyirikan, jika engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, hadza syartun, perhatikan ini. Wa hadza syartun. Wa syartu la yaqtadi jawazul wuqu'. Perhatikan ini. Layak tadi jawazul wuqu'. Sedangkan syarat-syartiyah di sini tidak mengharuskan harus terjadi. Jadi ketika khitabnya wahai Muhammad, jika engkau berbuat kesyirikan, itu tidak mengharuskan apa? Nabi itu berbuat kesyirikan. Cuman contoh saja gitu loh. Kalaulah seandainya Nabi saja berbuat kesyirikan, itu hancur juga amalannya, tapi enggak akan berbuat kesyirikan. Karena para anbiya maksum. Para anbiya apa? Maksumun, mereka terjaga dari kesalahan. Mereka terjaga dari dosa-dosa. Paham ya? Adapun kita-kita bagaimana? Tidak maksum. Setiap hari pasti berbuat kesalahan, siang dan malam. Percaya enggak? Dalilnya mana? Dalil yang menunjukkan kita ini berbuat salah siang dan malam. Antum? Antum?
Hadis qudsi. Antum ingat? Bismillah. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Naam, hadisnya Ruwah Muslim dari hadisnya Abi Dar Jundub bin Junadah. Dihafal ini, Abu Dar namanya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Paham ya? Dari hadisnya Abi Dar Jundub bin Junadah. Naam, Jundub bin Junadah. Naam, apa hadisnya tadi? Hadis qudsi Allah Ta'ala menyatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tuh berbuat kesalahan siang dan malam. Terasa enggak? Terasa enggak? Kadang kita enggak terasa. Kadang kita enggak terasa. Karena kesalahan itu kan enggak harus berbuat pakai tangan gitu. Perasaan, buruk sangka juga apa? Kesalahan juga. Bisik-bisik yang kira-kira jelek juga kesalahan juga. Paham ya? Yang jelas Allah Subhanahu wa taala sudah memvonis seperti itu. Kalian berbuat kesalahan siang dan malam, maka minta ampunlah kepadaku, aku zat yang mengampuni semua dosa. Allah Ta'ala ngasih solusi. Setelah menyebutkan bahwasanya kalian berbuat kesalahan siang dan malam, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Solusi. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku adalah zat yang mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampunlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Ini termasuk apa, barakallahu fikum hafizakumullah, dorongan bagi kita semuanya agar senantiasa beristighfar. Nah, banyak-banyak istighfar, dan istighfar itu tidak harus disuarakan astagfirullah, 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 enggak perlu. Paham ya? Santai aja tapi dia istighfaran bisa. Nah, perjalanan naik motor misalkan, atau lagi pergi kemana, atau lagi pas lagi santai istighfar. Karena Rasulullah aja yang dijamin masuk surga, beliau pemegang kunci surga, beliau yang membawa syafaatul udma, beliau yang dijamin dosanya diampuni, yang telah lalu dan yang akan datang. Dalam sehari berapa istighfarnya? 70 kali atau melebihi daripada itu. Paham ya? Aksar min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Apalagi kita yang enggak ada jaminan. Kita enggak ada yang bisa menjamin. Oleh karena itu barakallahu fikum, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar ya. Kita semuanya barakallahu fikum banyak-banyak istighfar. Tidak harus disuarakan istighfar itu. Nah, maksudnya itu enggak harus disuarakan, diperdengarkan orang, enggak harus. Diam, dalam artian diam itu yang enggak disuarakan. Pelan-pelan lah istilahnya gitu. Istighfar bisa aja. Naam, astaghfirullah wa atubu ilaih. Naam, barakallahu fikum, seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat sini dikit lagi. Kaqouli ta'ala, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin." Katakanlah, jika seandainya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, zat yang Maha Pengasih itu memiliki anak, maka akulah yang pertama kali termasuk orang-orang yang menyembah. Tapi apakah memungkinkan? Enggak memungkinkan. Ini berarti menunjukkan syartiyah itu terkadang tidak mengharuskan terjadinya perbuatan. Terjadinya perbuatan tersebut enggak harus. Nam syartiyah seperti ini kan, in syartiyah ini dalam bahasa Arab, ilmu nahwu innya in apa? In syartiyah. Naam, barakallahu fikum. Mafhum soal ini ya? Wa qauluhu wa nahwu wa qauluhu la yahbatanna 'amaluka ay la yufsidanna. Perhatikan ini, sungguh akan hancur. Naam, sungguh akan hancur, akan rusak amalanmu. Wa la takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau menjadi orang-orang yang rugi, ay halikin, orang-orang yang binasa, wal a'yad billah. Nah, ini khitabnya kepada Rasulullah, tapi bukan berarti Rasulullah berbuat kesyirikan itu ya, tapi menunjukkan bahwasannya kalaulah seandainya kesyirikan itu terjadi pada hamba yang mulia saja, hamba yang diampuni dosa-dosanya, kalau berbuat syirik akan hancur amalannya, apalagi kita-kita yang tentunya tidak ada jaminan, dan kita-kita yang tidak maksum dari kesalahan. Na'am, barakallahu fikum. Satu lagi ya, karena ada sambungannya. Fa idza alimta annallaha akhbara, maka apabila engkau mengetahui bahwasanya Allah Taala mengkabarkan anna khalilahu Muhammadan, perhatikan baik-baik ini, bahwasanya khalilahu, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal anbiya wal mursalin, dan para nabi serta para rasul atau para rasul, kama fi awwali hadil ayat, sebagaimana di awal ayat ini, wa kama fil ayatis tsaniyah, dan sebagaimana yang tercantum dalam ayat yang kedua, wa hiya qaulu ta'ala, yaitu firman Allah Taala, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Ini kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, siapa mereka ini? Para nabi. Niscaya akan hancur seluruh apa yang dulu mereka kerjakan, amalannya hancur. Kalau seandainya apa berbuat kesyirikan, itu para nabi, bayangkan. Tapi tidak berarti apa mereka harus terjatuh, itu enggak. Nah, karena ini sekedar gambaran global, dalam artian kalau para nabi aja yang sudah dijamin masuk surga, itu aja kalau berbuat kesyirikan hancur amalannya, apalagi kita yang enggak ada jaminan, itu loh. Apa maksudnya ya?
Ayo na'am barakallahu fikum. Perhatikan situ disebutkan bahasanya khalilahu, khalil. Nah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini siapa sih? Ada berapa orang yang jadikan kekasih Allah taala? Sudah ana lewati ya. Sudah ana lewati, sudah ana sebutkan juga di dunia ini. Nah, rahmatullah. Ada berapa orang yang jadikan kekasih Allah taala? Banyak. Yang dicintai banyak, tapi kalau yang dikasih gelar khullah, khalil, ada berapa orang? Ada berapa orang Akh Abu Bakrin? Alhamdulillah. Siapa? Naam, dua saja, ingat-ingat. Khalil yang digelari dengan Khalil Rahman, dua saja. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalil itu apa sih? Khalil itu kekasih yang dia mendapatkan gelar apa? Khullah. Khullah itu tingkatan kecintaan yang lebih tinggi daripada mahabbah. Jadi al-mahabbah itu cinta, kecintaan, tapi ada yang lebih tinggi lagi, itu al-khullah. Nah, al-khullah ini enggak diberikan kecuali hanya kepada dua orang saja. Nabi Ibrahim alaihissalam dan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan." Kalau seandainya aku diperkenankan, diperintahkan namun untuk menjadikan kekasih dari kalangan umatku, niscaya Abu Bakar yang akan aku jadikan khalil. Tapi tidak ada lagi khullah, na'am, kecuali apa? Adanya hanya mahabbah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum hafizakumullah, seperti itu. Jadi tingkatan khullah itu tingkat paling tinggi, tidak diberikan kecuali na'am kepada dua nabi tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Allahul musta'an. Falau annahum alaihi wassalatu wassalam asyraku, kalau seandainya mereka itu para rasul atau para nabi berbuat kesyirikan, wa hasyahum min dzalik, dan sekali lagi tidak akan mungkin mereka berbuat kesyirikan, li'annahu yastahil wuqu'uhu minhum, dikarenakan mustahil, tidak mungkin terjadi kesyirikan dari mereka. Ini sekedar gambaran. Li'annallaha istafahum wa asamahum wa hamahum, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memilih mereka dan menjaga mereka dan memberikan penjagaan kepada mereka. Walakin hadza min babil fard wa takdir. Perhatikan, ini termasuk dalam bab al-fard. Fard itu taruhlah gitu loh, kalau seandainya terjadi gitu loh, maksudnya fard itu kalau seandainya ditakdirkan, itu min babit fard wa takdir. Taruhlah kalau seandainya kesyirikan itu terjadi pada nabi, ini seakan hancur juga amalan nabi tersebut, maksudnya gitu. Paham ya? Naam. Falau anna syirka furido annahu waqa'a minhum ma'a annahu la yaqa', kalau seandainya kesyirikan itu terjadi, nah barakallahu fikum, annahu waqa', bahwasanya terjadi di antara mereka, falau anna syirka fardun, kalau seandainya kesyirikan itu ditakdirkan, annahu waqa'a minhum, terjadi dari kalangan mereka, ma'a annahu la yaqa', bersamaan tidak akan terjadi, la habitat a'maluhum, niscaya akan hancur amalan-amalan mereka. Apa maksudnya ya? Walakanu minal khasirin fid dunya wal akhirah, niscaya mereka para nabi pun termasuk orang-orang yang rugi di dunia dan di akhiratnya. Fa kaifa idza waqa'a mimman huwa dunahu minan nas. Perhatikan yang terakhir ini, bagaimana sekarang kalau seandainya kesyirikan itu terjadi pada orang yang di bawah mereka kedudukannya dari kalangan manusia, ya, terutama kita-kita ini, nah, atau orang-orang di zaman-zaman belakangan ini, kan, itu istilahnya tentunya lebih parah lagi keadaannya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Naam. Itu berkaitan masalah syirik akbar, harus berhati-hati. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.